jujur aja ya buat Mbak Amel sama Mas Putra. Kenakalan apa yang kalian berdua kalian udah senakal apa sih zaman sekarang gitu? Kayaknya ini masih level SMA apa ya Mbak ya, karena paling ya cuman bolos kuliah, paling sekedar kayak gitu. Kalau mungkin dari aku sendiri ya Mbak, kenakalan remaja yang pernah aku alami atau sering aku lakuin itu ya, kalau di usia kuliah mungkin sering nggak masuk jam kuliah atau mungkin datangnya telat atau kadang bahkan nggak ngerjain mata kuliah. Tapi kalau nakal apa yang udah aku lakuin mungkin kebanyakan cowok pada umumnya seperti pernah merokok atau vape dan yang lain. Hanya sebatas itu pernah. Berarti sekarang Aku orang nak. itu belum nakal. Itu belum nakal berarti. Masih Nakal di narkoba. Oh, nakal, tawuran. Nonton bokep, pasaran, Pasti nonton bokep. Astagfirullah. Iya, jujur aja. Sebenarnya ini biasanya mungkin punya linknya. Oh, Sebenarnya jarang nggak? oh berarti nonton kan? Dulu nonton. Dulu. Karena ajakan temen nonton. Pernah nonton. Pernah. Sekali 2 kali pernah. Oh, berarti ketagihan. Berapa lagi itu sih kak? Aku kan anak band, anak musik. Burger livingnya di anak-anak musik itu kan agak ekstrim ya. Iya. Sering teman-teman itu ada yang minum, ada yang mungkin main cewek dan sebagainya. Cuman alhamdulillah ada skate lah, ada pembatas. Terus sejauh ini masih aman. Mbak Amel udah kenal lama? Alhamdulillah kenal lama ya Kak, dan karena ini dari awal kuliah memang udah kenal. Lagi pula kita juga satu organisasi gitu loh Kak, jadi emang Iya, emang Mas Putra berarti tingkat kenakalan kita dulu. level Alhamdulillah easy. masih. Ah, nggak yakin. Aslinya dari mana sih? Kalau aku sebenarnya lahir di Banjar kak, Banjarnegara. Terus dari semenjak lahir, baru lahir nih, langsung jalan. Enggak. Aku dari lahir itu udah pindah di Solo, lebih tepatnya di Wonogiri. Cuman teman-teman di daerahku itu kalau ditanya rumahnya mana, jawabnya kan di Solo karena lebih dikenal. And then aku lulus dari SMA langsung ke Politeknik. Awal-awal memang mau kuliah di UNS sama di UGM, ambil seni rupa. Cuman karena beberapa persyaratan yang nggak masuk akal menurutku ya kak, karena berkaca pada diri sendiri juga, akhirnya mau mutusin kerja dulu, kerja di kafe. Terus aku di Banjarnegara ketemulah sama Politeknik Banjarnegara ini. Akhirnya itulah coba masuk, ternyata nyaman. Kasus pernikahan dini di tahun 2021 itu kayak bukan tidak atau yang tahu Mbak Amel oh Mas Putra Mungkin kalau misalnya tentang ini ya, kalau misalnya di usia mungkin SMA atau SMP bahkan mungkin ada, itu karena memang menurut saya tuh kalau melihat di desa-desa gitu kan, saya kan kebetulan tinggal di Pamukan ya, di desa. Jadi memang rata-rata mereka itu memang nikah karena yang pertama itu hamil di luar nikah. Yang kedua adalah mengenai faktor ekonomi keluarga. Nah, biasanya kan ini kedua faktor ini itu kan bisa jadi pemicu utama sebenarnya kenapa mereka itu kebanyakan menikah di usia muda, terutama pada masa-masa SMP, lulus SMP langsung nikah, lulus SMA langsung nikah dan sebagainya. Nah, mungkin betul yang dikatakan tadi yaitu tentang faktor ekonomi dan juga tentang kenakalan ya namanya kayak tadi lah tentang kenakalan remaja ya itu yang menyebabkan kebanyakan siswa itu memang seperti itu. Jadi rata-rata itu muda itu karena Ya, karena faktor ekonomi juga. Kalau misal usia remaja 12 tahun, percaya nggak sih kalau mereka udah merasa, iya aku udah menemukan jodohnya dan cinta, terus mereka itu menikah karena dasarnya cinta. Gimana? Kalau dari aku ya kak, itu dia percaya banget karena memang masih masa peralihan kak. Baru kita ya bisa dikatakan baru kenal dunia luar, terus mungkin terlalu nyaman sama dunia luar sampai lupa dunianya sendiri seperti apa. Akhirnya semakin mungkin ke bawah teman-temannya awalnya yang nggak tahu apa-apa,
lama-lama jadi tahu. Terus semakan lah itu yang namanya katanya cinta. Ya katakanlah umur 12 tahun, 13, 14, 15 itu masih di usia yang paling rentan. Jadi mereka belum bisa memikirkan masa depan lah. Jadi ya penasaran ya. cuma penasaran. Jadi pengalaman kalian berdua ini pernah nggak sih punya teman yang memutuskan untuk menikah muda, terus sekarang mungkin dia masih mencari jati diri dan masih menjadi beban Ada banyak sekali. banyak sekali. Bahkan ada teman saya yang memang dia itu sudah masuk SMA gitu, dia kan waktu itu masih kelas 11 lah, 11 SMA kan. Nah, tiba-tiba ada nih dia 2 bulan nih, sekitar 2 bulan itu dia tidak masuk sekolah dan tiba-tiba memang dia itu dikatakan hamil di luar nikah dan kemudian keluar dari sekolahnya tersebut gitu kan. Nah itu memang kan apa teman kamu udah memilih jalan hidupnya untuk menikah muda, terus sekarang kok malah menjadi beban. Oke. Nah itu kan akhirnya karena memang faktor hamil seperti itu, karena memang faktor hamil seperti itu, hamil berdua. Iya. Jadi itu langsung mereka itu yang memutuskan mau nggak mau kan dinikahkan gitu kan. Sedangkan usia antara yang cowok dan yang cewek ini kan masih berapa ya? 16 lah, 17 Iya itu masih usia 16 sampai 17 tahun itu. Terus dia itu akhirnya mereka itu nggak punya rumah sendiri karena memang dua-duanya masih menempuh pendidikan gitu ya. Jadi biaya persalinan, biaya dibiayai oleh kedua orang tua mereka. Jadi dari kedua belah pihak itu. Nah itu memang mereka itu memang benar-benar ya mau gimana pun ya kan menjadi beban kedua orang tua pun mau melepas ya mungkin tidak tega mungkin faktor-faktor yang seperti itu. Terus kemudian mungkin kalau misalnya mereka mulai merintis sebuah usaha itu mungkin agak make sense gitu, karena mungkin ya yang bisa dilakukan mereka kan untuk mencari pekerjaan yang mungkin agak levelnya tinggi itu kan mereka harus menempuh pendidikan lebih lanjut lagi gitu kan. Sedangkan ketika mereka memang sudah terhalang punya anak dan sebagainya kan pasti untuk mencari pekerjaan itu kan lebih susah. Ini yang negara ini yang persyaratnya. Iya betul. Kalau di Mas Citra sendiri itu jadi juga yang masih dipakai Banyak banget itu Kak, malah dari awal ya aku masuk SMA itu udah sekitar 7 orang yang menikah, entah alasannya yang karena udah dijodohkan atau yang mungkin dikatakan hamil yang melahirkan di luar nikah, atau mungkin karena memang faktor ekonomi sih yang paling ngaruh. Kan dari sepengakuan teman aku yang menikah itu mereka kesulitan sama finansial, mohon maaf ya Kak. Tapi dari pihak keluarga yang satunya itu bisa membantu dengan syarat kamu harus menikah saya. Oh berarti masih ditopang sama orang? Iya, itu masih tetap. Dan rata-rata yang menikah ini bukannya saya mengatakan gagal ya, cuman memang masih kurang persiapan. Kalau menikah itu setahu saya kan persiapannya harus ada mental, harus ada finansial itu otomatis. Jadi masih kurang dari aspek itu, dan endingnya bisa ketebak Kak, dari 7 orang yang udah menikah ini 4 diantaranya itu udah cerai. Bahkan ada yang udah punya. Terus nih, karena terlalu banyak kasus begitu ya, kita terus perceraian, pengangguran kita banyak ya, family itu mbak dan maksudnya kan dari family ya, itu tanggapannya gimana sih, apa ada program untuk ke tempat remaja atau gimana? Untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya itu ya kalau misalnya mau ranahnya itu masih di dalam kampus, itu BEM masih mungkin masih bisa memegang, karena kita juga memiliki program Halo Mapora, di mana program itu adalah program yang menjadi wadah untuk keluhan mahasiswa yang ada di Politeknik Banjarnegara. Nah, jadi ketika memang mereka memiliki sesuatu yang mungkin memang dibutuhkan dan juga ini diselesaikan untuk kita bantu kayak gitu, itu nanti ada webnya. Nah, terus kemudian itu adalah salah satu langkah dari kita untuk bukan mengatasi, cuma kayak lebih untuk membantu sedikit meringankan beban-beban mereka yang mungkin tidak bisa langsung diceritakan kepada orang lain. Mungkin ya seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya mengenai penyuluhan, itu kan
kita kan dari di Politeknik Banjarnegara kan ada 3 hima, yaitu ada Himatit, ada Hima Pro, dan juga Hima Plus. Nah, kalau misalnya lebih ke penyuluhan mungkin mengenai edukasi pernikahan ini dan juga mungkin nanti yang penyebabnya nanti akan terjadi stunting lah dan sebagainya, nah itu sudah ada programnya di Hima Bidang. Terus untuk nakal itu yang lainnya ya tawuran, mabuk-mabukan gitu, programnya ada. Kita mesti lalu kan masih banget itu. Kalau untuk itu sendiri ya kak, itu karena udah di luar ranahnya Politeknik juga ya, misal tawuran mungkin mabuk-mabukan. Tapi kita disclaimer dulu kak, semisal yang poin tentang mabuk-mabukan, semisal masih di lingkungan Politeknik, entah itu di dalam kampus atau di luar kampus atau di teman-teman yang kos di sekitar sini, mungkin dari BEM sendiri, terutama kami dari BPH itu bisa bekerjasama dengan lembaga terkait hal itu apakah bisa ditangani secara langsung atau tidak, karena sepengalaman kita sudah di Politeknik ini dengan adanya kenakalan seperti itu, dampaknya itu ternyata nggak cuman internal atau eksternal. Maksudnya seperti ini, dari dampak yang si peminum sama yang tidak itu ternyata dampaknya lebih banyak yang tidak minum. Konservasi Bisa jadi seperti ini kak, misal saya punya 5 teman nih, kita lagi main di kos, kita lagi main seperti biasa temennya. Terus satu orang nih, ayo minum lah, bahasanya di sini gitu kan. Itu udah nih kita minum, kitanya kan nggak semuanya pasti ya, pasti ada beberapa yang enggak. Ada yang lihat kebetulan entah itu dari dosen ataupun dari karyawan atau teman-teman kampus, bisa langsung melaporkan ke ahli lembaga. Dan biasanya yang ngecek duluan itu yang tidak minum, atau kita yang duluan kena namanya jelek. Berarti kecelakaan. jadi misal ada minum terus ada berapa anak itu 5 ini cuma 1 yang kan banyak. Ini mau pasti kena semua, bahkan di luar dari itu kena semua juga. Ibaratnya satu sentuh pasti kena semua. Kali penanganannya kalau misalnya ada yang memang ketahuan seperti itu kan memang hal yang tidak baik. Jadi kalau misalnya memang ada dari kita kan sebenarnya kalau misalnya masuk ke Politeknik itu kan memang sudah didata. Adakah yang kos di sekitar atau tidak? Nah kalau misalnya yang di sekitar itu kan kita masih bisa untuk melindungi ataupun juga bukan melindungi dalam artian untuk melindungi bahwa dia minum-minum nih jangan diekspos gitu, enggak. Dalam artian kita bisa membantu kalau misalnya ada yang dia itu memang tidak ikut ataupun dia memang hanya bermain di rumah temannya di kosnya temannya, iya, jadi kita hanya lebih ke menjembatani gitu, kita lebih ke menjembatani untuk urusan lebih lanjut ke lembaga. Jadi ketika memang itu memang sudah terbukti, sudah ada foto, dokumentasi dan sebagainya, kita cara menanggulanginya kita lakukan, karena memang kebanyakan mahasiswa di sini kan juga ada yang beasiswa ya kan, jadi kalau misalnya ada yang dapat beasiswa dan juga ya semuanya lah, itu pasti ada terikat peraturan bahwa memang tidak boleh melakukan kenakalan remaja yang seperti itu karena memang melanggar kode etik dari Politeknik itu. Memang sudah ada sidang-sidangnya seperti itu sendiri, itu tetap ditangani. Harusnya. Iya, habisnya. Banyak kaji. Banyak ngaji, oke. Tapi sekarang kayaknya ngaji. Iya, malah menurut saya tuh banyak yang kebanyakan FOMO. Iya. Ya paling ikut selawat-selawat gitu doang ya. Dari jodoh. Nyari jodoh, iya betul. pamitnya mau ngaji malah main sama cowoknya kan bisa, ceweknya. Itu Mas Putra ya Mas. Saya bukan anak maksudnya sekarang. Oh. Saya netral. Ya. Jadi kalau menurut saya nih, Mas, kalau anak muda zaman sekarang nih, terutama yang lagi kuliah banget gitu kan. Yang namanya kuliah itu kan biayanya kan nggak sedikit gitu ya. Apalagi kalau misalnya yang nggak punya beasiswa gitu. Yang benar-benar dia itu nge-cover seluruh biayanya itu sendiri gitu kan, pastinya yang pertama memberatkan orang tua sangat. Nah yang kedua pasti kita nggak tahu ketika orang tua itu memang finansialnya atau ekonominya itu lagi naik turun, kan kita kan kadang nggak tahu, mereka kadang nggak cerita sama kita gitu kan. Nah maka dari itu alangkah baiknya ya sebagai remaja yang sedang berkuliah gitu, apalagi di Politeknik Banjarnegara ini kan waktunya kan kuliah, namanya kuliah gitu ya kan, fleksibel gitu. Jadi sekarang itu
jarang yang anu punya otak lihat seneng lihat. Makanya saya aja enggak. Ya, bukan Iya, gitu. kalau kayak banyak kan udah sekarang malah menyesuaikan negara. Iya, menyesuaikan negara Semuanya. Betul. Ya alangkah baiknya paling kayak gitu sih kan, kayak kita karena kuliah kan fleksibel waktunya. Nah jadi kita bisa di sini kayak bisa join part time lah. Nanti kalau misalnya itu kan lumayan nih, walaupun memang nggak nge-cover seluruhnya biaya kuliah, tapi kan lumayan lah dikit-dikit ngebantu orang tua. Itu contohnya baiknya sih kayak gitu ya Baiknya kan. seperti itu. Iya. Baiknya, tapi Contoh banget. lebih banyak Iya, Lebih baik. banyak yang tidak baik. Iya, memang sudah Kanan murah ya. Sewajarnya anak kuliah. terima kasih ngomong coba segmen 1 lanjut deh. lanjut aja nggak usah dipotong-potong Dipotong-potong. Nggak kurang keras kan suara tuh kan? kurang Ya. Berat tuh. Oh. Udah gantian. A, B, C, D, E, F. oh enggak tadi kan tadi kan Pak Amir udah bahas tentang kita kayak mahasiswa nih kuliah terus untuk kalau untuk mahasiswa di sini Rekses ini kan sama deh. gimana Paling sih sih mungkin anak Kita harus kuliah sebenarnya kok sibuknya jadi ngomong enggak kan di sini. Kuliah pulang. oh ya Banyak kan Iya. kubu-kubu Pak. Jadi kalau menurut riset saya ya, Nak, ya, kalau misalnya ngelihat riset ya, kita kan nggak cuma lihat diri sendiri, tapi juga melihat orang lain. Rata-rata memang sebagian besar karena memang kita diwajibkan untuk berorganisasi. Jadi ya memang sebagian besar ada yang berorganisasi band, contohnya, terus juga hima, kayak gitu. Ya biasalah, berarti apa ya? Kura-kura, kuliah rapat gitu. kegiatannya positif ya Iya, alhamdulillah nih positif banget. Positif Nih. banget. Terus ada yang memang kuliah pulang ini paling yang menurut saya itu anak-anak ambis nih ya. Jadi biasanya tuh mereka kuliah ya pulang tuh langsung ngerjain tugas. Belajar. Iya, belajar. terus Itu untuk yang positifnya kayak nongkrong-nongkrong gitu. itu sering nggak Kalau nongkrong itu sebenarnya wajib. Oh, Itu masih buat anak kuliah kan? Tapi dalam artian yang positif. Mungkin kita kayak ya kalau misalnya lagi ada rezeki lah, bolehlah sekali gitu ya kan. Sekali kita Sekali, bermain, tapi juga saling bukan saling. Kita juga mengerjakan hal yang positif. Contohnya kayak misal, oh ya nggak apa-apa yuk kita ngopi sekalian rapat bahas kegiatan besok. Masya Allah. Contohnya kayak Jadi gitu. balance Kak, Balance, antara iya. mampi sama kewajiban itu balance. seimbang ya agak Seimbang. seimbang ini Biar culture Kak. sebenarnya mah banyak Mana kan nongkrongnya Ya. cuman embel-embel Organisasi. Oh iya. dia dapat Nah, Izin. Itu urusan kesekian saya kali. juga orang ini tuh dapat uang sama itu belajar apa kalau ada kegiatan apa itu terus Dia juga remaja. nanti di sini kalau di luar kampus ini ada nggak sih yang ikut partai nggak ikut kayak gitu Banyak kok. oh banyak Banyak. malah. Mungkin kayak kadang nggak kelihatan aja. Mungkin kayak cuma bantu-bantu sama orang tua, bantu-bantu saudara gitu. Dan ini kebetulan saya juga part-time nih Kak. Iya. Jadi alhamdulillahnya karena alhamdulillah bisa nge-cover biaya kuliah sendiri dan juga nggak dapat beasiswa. Tapi kita juga tetap part-time nih buat kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah sekarang udah jadi mentor les ya Kak. Iya. boleh nanti Boleh. kalau Lowongan Iya. Enggak. ada-adanya dibikin ke Mbak Amel Iya boleh Iya, kalau boleh boleh. banget. Kalau punya anak Enggak gitu. Bukan enak. Kalau aku sendiri part time itu lebih ke desain grafis sih Kak. Jadi misalnya di Jokian masuk tentang Mas, minta tolong dong bikin desain oh seperti Jokian ini. Jokian It's money bro. oh Itu kebanyakan orang-orang kan cuma bilang kayak edit cuma gampang nempel-nempel. Enggak kayak gitu sebenarnya. Jadi kalau aku sendiri itu lebih ke grafik desainnya yang benar-benar detailingnya Kak. nanti kalau PPT ini yang bisa nggak PPT Sebenarnya buka kartu ya Kak. sebenarnya enggak beberapa kita bagi sama anak-anak kominfo cuman dari mereka kan kadang masih mungkin kebingungan tentang ya baiknya gimana. Saya juga dari kominfo dulu kan, jadinya saya bantu-bantu dikit lah sama Mbak Akal. Dikit dikit banget apa ya, dikit oh mungkin desain-desain bisa dilihat di Instagram mungkin. tapi ngomong
latihan ini. Kalian kok seperti ada kemiripan. Kemiripan apa nih? Apa tuh, Kak? Warna baju. Bukan. Bukan pakaian. Oh, pakaian. Janjian apa gimana? Ini chemistry kan? Chemistry, ya. Sebenarnya nggak sengaja sih kak, kebetulan hanya ini yang ada gitu ya. Alhamdulillah yang lain itu lagi dicuci gitu. Dan kalau ini sesuai prodi kak? Sesuai Oh, itu sama prodinya. Enggak, Beda, ini kesini. kesehatan itu. Apa agronomi? Kebetulan adanya ini sih Pak. Adanya ini. Jadi kita bawa. Ya, kemungkinan yang sangat kebetulan. Sangat Iya, kebetulan. sangat. Kebetulannya disengaja. Ya, maksudnya kayak gitu. Sing gini dari orang lain kan umum ya punya foto dengan TikTok kan. Terus kalian kita sih main kesini kayak nyari foto. Itu kerasa banget. Rasa banget. Kerasa banget. Ditambah adanya itu efisiensi yang kemarin itu secara nggak langsung dari dampak efisiensi yang dilakukan pemerintah itu kan memangkas benar-benar hampir semua di Indonesia itu job tentang pekerjaan yang sudah menetap selama beberapa tahun atau sebagai contoh mungkin di lingkungan Banjar itu banyak banget yang sekarang UMKM gulung tikar gara-gara Jadi dampak bisa nang itu. kan Terus ya banyak kok, makanya secara nggak langsung semakin kesini tuh fungsi kita ya posisi mahasiswa itu semakin bingung sama susah juga cari kerja itu gimana. Terus kalian ya? ya sana juga kalau macam ini Mbak ini kan salahnya lain Saya bisa kerja nggak ya? Kayak gitu. ya ini kan Oh, nggak ada. Kalau Gimana? itu ada karena dia sudah bilang karena dulu saya waktu belajar di SMA itu ada satu guru almarhum yang bikin yang seni. mau pecah Ini ceritanya Ya, dalam ya, ya. Mari dengarkan bicara. sekolah di mana aja itu sama, ilmunya yang kalian dapat itu sama, entah bangunannya seroboh apapun, semegah apapun itu sama, yang penting satu tujuan kalian sekolah itu mau mencari kepintaran atau ketenaran. Almarhum, terima kasih. Kalau nggak ada rasa minder, takut nggak dapat kerja. Kalau mau nyiptain itu lowongan kerja. Lowongan kerja ya, nanti saya yang jadi bos. Amin. Amin Saya ya. desainernya bisa. Nggak usah, bisa sendiri. Saya mau kerja. Oke. Jadi gini, kalau menurut saya ya, ngelihat buat mau nyari lapangan kerja sekarang sih memang susah tanpa orang Dalam. Iya. Nah, jadi kalau misalnya saya sendiri untuk minder itu jelas enggak, karena kan ya kita nggak boleh minder buat mencari sesuatu gitu kan. Nah, jadi ya kalau misalnya lulus, ketika lulus ya sudah ada plan. Nanti mau kemana? Misal saya tertariknya mau di bidang ini nih, udah kita coba lobby mungkin dari pas lagi kita magang mungkin, pas juga PKL. Nah itu kan pendekatan secara perlahan gitu kan. Nah kemungkinan kalau misalnya kita lulus, mungkin kemudian bisa nih kita udah ada relasi, mbak ini yang kemarin aku PKL bareng nih, yang kemarin kita magang bareng gitu. Boleh lah nanti ketika lulus kita langsung ke situ kayak gitu. Itu mungkin jalur-jalur yang mungkin bisa kita lobby. Seperti itu. Tapi nggak ada minder terhadap ya. Of course. Yang penting percaya. Percaya. Saya diri, percaya orang dalam. Saya Tuhan dong. Saya dulu, pertama ya. Super. Ini program apa kayak gitu yang membuat masyarakat? Kamu membantu masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dengan kegiatan. Paling ini kak, kalau misalnya hal yang seperti itu mungkin belum. Cuman kita ada beberapa ketika kita mau mengadakan event, kita tuh selalu membuka lapangan buat orang-orang yang ada di sekitar, terutama di daerah kita sendiri. Mungkin ketika kita mau ada di Sangalis nih coba. Nah nanti kita juga membuka stand, kayak nanti kita membuka untuk lowongan para pekerja-pekerja yang mungkin pada jualan minuman, jualan Minuman apa itu? sate dan sebagainya gitu. Oh, Es teh es gitu Kak teh, es Siswi, jumbo, iya. es Es jumbo gitu. Saya simpul namanya tuh. Iya, itu kan di sini nanti bakal sangat membutuhkan, makanya kita membantunya mungkin lewat itu sih Kak. kan salah Terus organisasi ya tapi apa aja tapi di sini kan ada job fair. Oh, ini sering nggak malah. Sering. Kalau buat job fair, kebetulan di tahun ini udah mungkin 2 kali selenggarain di auditori. Ya, yang terakhir itu
dalam rangka status hari kerjanya bupatinya kita menyelenggarakan juga di auditorium. Itu banyak banget, banyak banget yang daftar kerja juga, dan alhamdulillah mungkin banyak juga yang lolos kerja. Ada cerita nggak sih kayak teman kalian yang Ada. Kalau dari aku sendiri ya, setelah itu ada mungkin temanku yang mulai merintis usaha di greenhouse nih. Di greenhouse itu kita kan sistemnya smart farming, jadi benar-benar canggih lah. Dan kebetulan kemarin itu teman saya sempat nih mengalami kerugian ya hampir besar lah dikatakan, karena mungkin dia itu menanam melon, cuman beberapa tanaman itu udah kena hama, jadinya nggak bisa tumbuh maksimal, malah kebanyakan itu busuk gitu. Ini masih kuliah satu kelas sama dia, dan kebetulan dia bilang ke aku kalau ketika gitu mungkin biasa ya, kalau mau biasa. Banyak Apalagi besar, kalau besar besar berapa digit kerugiannya? nggak bisa disebutkan. Tapi di dunia pertanian emang kalau mau cuan yang banyak, untung yang banyak, mungkin harus berani sama kerugian yang banyak. Coba dimati. Orang Jawa bisa kan? Iya. Kalau ada sih, udah ada temennya punya usaha. kalau saya sendiri Usaha kayak misal buket kayak apa kayak. nah itu ada Saya kebetulan bikin buket kak. kalau Saya Bisa. kebetulan bisa saya bisa bikin buket, mau flower atau yang satin bisa. Kalau mau order bisa. Kalau sekarang itu kebanyakan itu usahanya itu. Iya. Sudah sekarang. Jadi kebetulan gini kak, ini kan Politeknik Banjarnegara kebetulan yang semester 6 itu kan lagi pada sering banget ujian akhir ya, TA gitu, naskah, sempro gitu-gitu. Nah kebetulan ada nih teman saya memanfaatkan bahwa nah sini kalau misalnya kalian mempunyai kertas revisian yang sudah tidak bisa digunakan atau misal kayak mau dibuang kemana itu rugi. Nah, mending kita kumpulkan terus bisa kita olah menjadi buket gitu kan. Nanti buketnya sendiri buat foto-foto kita nih, buat eksistensi kita ketika lagi sempro ataupun setengah itu teman saya kayak gitu kan. Iya, itu keren banget. Kebetulan ya inovatif banget. Inovatif banget. Nah, tanpa ibaratnya dia tanpa mengeluarkan modal tapi dia udah dapet income. Oh, berarti itu jual jasa. Iya. Sama jual ide mungkin kreativitas. Itu ya. Kreatif banget sih. Nggak perlu modal langsung. Itu ada dari sendiri ya. Iya, langsung langsung. sendiri. Pemasarannya lewat apa sih? Pemasarannya kebetulan ada teman saya nih, ini namanya Mbak Dia Octalia ya. Dia emang promotor banget gitu, S3 marketing banget. Jadi dia kebetulan langsung mempromosikan kepada teman-teman jika ada yang membutuhkan jasa langsung WA aja. Dan kebetulan alhamdulillah ramai. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget ya. Iya, rezeki banget itu kemarin. Itu seneng. Mungkin kita bisa kolaborasi kak, bikin buket yang ukuran cukup. Boleh. Sebelum kita bikin. Biasa nanti itu temennya yang kreatif itu semua. Oh, iya. Kita sebagai Promotor. Oke, terus Ini bulan nggak ada di Jawa ya? Oh iya. Juni. sudah tua sekali aku. Boleh pada 19. Ini itu berarti mau ada Bisa. Bisa kali. Iya. Atau HUT UT Teknik Banjarnegara. yang ke-17. Boleh dong. Boleh. Boleh. Mungkin kita mulai dari tema dulu kali ya Kak ya. Boleh. Mulai. Jadi Ini temannya ini. enggak. Pemanis. Warnanya pemanis. Jadi sampingnya ini ya. Alhamdulillah ya. Warna-warni. Karena banyak wanitanya di sini. Kayaknya iya. Tahu selera saya. Suka pink. Iya, suka pink. Suka. Iyalah, iyalah. Jelas suka. Oke. Nah ini jadi kan kebetulan ini kan ulang tahun Politeknik Banjarnegara yang ke-17 ya kan? Iya, Sweet 17 banget gitu. Jadi kita benar-benar harus memikirkan tema yang benar-benar tuh harus pas sama Sweet 17. Yang artinya dia adalah peralihan dari masa anak-anak ke dewasa gitu kan. Nah, kalau di usia kayak kita nih.
Nah, dewasa. Terus kemudian kita mengusung tema yaitu Gumerga, Gayeng, dan juga Majeng. Gumerga, Gayeng, Majeng. Iya. Itu Artinya, oke, Jawa banget kayaknya. Jawa banget ya, karena ibaratnya kita kan juga tinggal di Jawa, terus kita juga masih mengangkat budaya lokal. Jadi ya ngapain kita pakai tema-tema yang kebarat-baratan? Oh enggak, kita lebih ke yaudah lokal aja gitu. Kalau kata Sinta, Kong Jawa aja lali hilang Jawa. Iya. Aja lali hilang Jawa. Jadi Gumerga itu sendiri itu adalah menunjukkan kebangkitan dan juga semangat untuk gotong royong. Nah, sedangkan kalau Majengnya itu sendiri adalah maju secara bersama-sama. Sedangkan Gayeng itu adalah yang mencerminkan atau memunculkan suasana yang meriah dan juga menyenangkan. Nah, jadi ketiga tema ini tadi itu kan bikin Politeknik itu ibaratnya sudah bertumbuh, semakin berinovasi dan juga tetap membudaya budaya lokal. Jadi sekarang mana itu loh? Kebetulan kita lagi di sini nih persis, di sini sedang bersama lembaga kita. Kebetulan kayak bingung banget ya ini temanya mau apa, 16 yang menggambarkan peralihan dari masa yang masih anak-anak ke dewasa, apa ya yang kira-kiranya itu agak sedikit unik gitu. Jadi langsung awalnya Gumerga Majeng aja deh gitu kan, yang bangkit terus kita juga maju gitu. Nah ternyata kayaknya kurang semangat dikit deh. Nah kita tambahin nih Gayengnya. Nah Gayengnya itu biar apa? Biar kayak ya ada suasana meriah dan menyenangkan gitu. Itu siapa nih? Bukan dari orang lembaga. Karena kita beberapa dari panitia dan juga dari orang lembaga. karena dari panitia kita sendiri beberapa mengirimkan konsep tema mungkin dan logo, dan dari kami sendiri sebenarnya itu masih dirasa ya, kurang cocok lah, kurang pas. Maka dari itu kita konsultasi. Ini baiknya gimana ya Pak? Terus ketemu Gumerga Gayeng Majeng. Gumerga Gayeng Majeng. Acaranya tuh apa sih biasanya ada musik atau apa aja? Oke, untuk acara sendiri ya Kak. Jadi di Politeknik Banjarnegara itu kebetulan juga first time di acara pertama kita mengadakan jalan sehat bersama warga sekitar Madukara. Cuma sekitar di Sekitar ini luas, Madukara itu luas Kak. Kemudian kita di sini targetnya itu mau 2.000 tiket. 2.000 tiket mau kita kumpulin jadi satu di Politeknik. untuk Berbes beda dari yang lain. Biasanya jalan sehat itu sepeda atau kompor, kan enggak. Kita pakai kasih. Kenapa nih bisa dijelaskan? Apa karena di sini hijau? Sebenarnya karena memang Mungkin saya hijau ya Kak. mengusung budaya lokal juga ya Kak ya. Oh, gitu. Iya, mengusung budaya lokal dan kira-kira itu bermanfaat untuk semua orang atau semua kalangan usia. Kalau misalnya sepeda kita pikir kayak mungkin kalau misalnya yang dapat anak-anak nih itu sepeda orang dewasa, oh ya nanti buat ayahnya doang gitu kan. Nah kalau misalnya kambing itu kan bisa dikelola sama-sama untuk keluarga, bisa juga untuk membantu ekonomi mereka. Yang jelas investasi. Oh, berarti saya boleh nih ngasih tahu ke tetangga-tetangga Boleh, Iya boleh harus, banget. harus. Jadi sebenarnya nggak cuma di sekitar. Dibatasi umur nggak? Enggak. Nggak cuma di sekitar Madukara aja, cuman kita juga mengajak dari sekolah-sekolah yang ada di Banjarnegara. Terus nanti kuponnya bisa dibeli. Kuponnya bisa dibeli di BEM Politeknik Banjarnegara. Mungkin bisa dikepoin IG-nya BEM_Polibar. Nanti di DM aja untuk pembelian tiket. Dan tiketnya itu harganya cuma 5.000. Iya. 5.000 dapat udah kambing. kambing. Nah, Gimana lagi? Enggak ada kan? Cuma di Politeknik. Cuma di cuma di Politeknik. Politeknik. Terus kalian itu kayak berarti bulan apa itu? Bulan depan? Iya. Bulan depan. Kebetulan di tanggal 6 Juli itu hari Minggu. Iya. Berarti kan udah deket ya, udah nggak nyampe 1 bulan lagi. Iya, nggak nyampe 1 bulan lagi. Sekarang udah tanggal 10 ya. Iya. 10. Nanti malam nonton nobar. Sini. Iya. Kita mau nobar lagi. Terus kalian tuh kayak deg-degan nggak sih udah mendekati acara itu? Kalau deg-degan ya pasti ada. Cuman karena kita di sini udah 2 periode ya. Terus berkaca sama kegiatan yang tahun lalu, mungkin waktunya lebih mepet dari ini. Ya harus mau nggak mau itu harus benar-benar all in buat acara yang dibuat ke depannya. Jadi lebih ke
sebenarnya kalau dikira memang ada, tapi kita memang sudah prepare. Jadi ya insya Allah nanti akan tetap berjalan sesuai dengan prosedur dan juga rencana kita. Persiapannya udah Kalau untuk persiapan itu mungkin sudah setengah lebihnya, 70 mungkin ada Kak? 50% lah. 70 sama 50. Kalau menurut saya ya 55%. Ya udah 55. Iya. Karena memang mungkin agak susahnya untuk mencari masa ya Kak. Nah, jadi mungkin iya kelihatannya memang banyak gitu kan, memang banyak di sekitar sini. Kita juga sudah bekerja sama dengan Karang Taruna yang ada di sini, jadi itu lebih memudahkan kita jualan kita seperti ini yang seperti itu. Kalau yang di Tebet Turisme itu mungkin malamnya ya. Ya, Malamnya karena kita mau ada Oke. Jadi itu awalnya gini Kak, setelah selesai jalan sehat itu tuh kita mau buka untuk SMA yang ada di Banjarnegara untuk show off atau tampil gitu. Kayak mungkin mereka masing-masing membeli band di sekolah-sekolah mereka gitu. Nah, feedbacknya bukan feedback sih, keuntungan kita nanti mereka juga jadi lebih mengenal nih, oh Politeknik Banjarnegara ternyata seperti ini, seperti itu. Nah itu adalah untuk acara setelah jalan sehat, dan kemudian untuk malamnya adalah acara umum. Jadi itu boleh didatangin oleh siapa aja, dan kita juga mengundang guestar ya kebetulan. Tapi yang memang ini karena temanya adalah lokal, masih budaya lokal, jadi kita meminta salah satu artis film ya yang ada di Banjarnegara. Iya. Karena ini tempatnya punya nah yang ini sebelah kebetulan sebelah lebih lagi Kayak kolaborasi. lebih ke kolaborasi. Oh, ya. kolaborasi sama artis tersebut. Tapi artisnya udah tetap kenal. Udah. Ya, itu Ya bisa katakan lumayan. udah show off gimana mana. Boleh di sini? Boleh. Secret aja. Boleh, sebenarnya boleh biar banyak Biar yang dia tahu. Oh, Banyak yang betul, ya. penasaran. iya, nanti banyak yang penasaran. Bandnya namanya Skala. Bukan. Itu dari Politeknik Skala sendiri itu ya, Politeknik, guys. kebetulan Gemini Poltek Iya. kalau Skala itu. Kebetulan karena kita semuanya itu dari mungkin properti, juga bekerja sama dari Pamela, jadi itu artisnya juga dari CV Pamela dan juga teman-teman. Itu kebetulan memang sudah banyak sih Kak kalau di Banjarnegara. Juga mengingat mahasiswa sini ya, mahasiswa sini kan sukanya memang genre-genre yang ambiaran gitu yang kan. Salah satunya. Salah satunya. Oh, iya. Ya kebetulan yang megang gitar Kak, jadi Oh. tahu lah. Terus harapan kalian apa sih dari Natalis nanti? seperti ini. Harapannya seru-seruan aja atau mungkin kayak ini nih yang pas berkonten mendapatkan apa atau gimana? Baik, jadi ini ya, kalau harapan sendiri kita kan sebenarnya kan tadi kan yang disebutkan baru jalan sehat dan juga festival, terus parade musik. Nah sebenarnya masih ada satu lagi nih, karena e-sport Mobile Legend. Itu juga untuk umum, tapi terutama kita juga memasarkan ke SMA yang ada di Banjarnegara. Soalnya kan itu kita mengadakan karena yang pertama itu lebih ingin promosi sih sebenarnya Kak, biar orang-orang tuh tahu oh ternyata ada politeknik nih, ternyata politeknik lagi ulang tahun nih kayak gitu. Karena kebanyakan remaja-remaja yang sering banget pegang gadget terutama ya kayak itu kan mereka menggunakan HP ya tentunya buat kabar gitu kan. Nah, kebanyakan seperti itu. Jadi kita nyari masa juga lewat situ. Nah, ya harapannya yang pertama adalah mungkin Politeknik Banjarnegara nanti akan semakin maju, semakin berinovatif, terus juga mungkin kemudian nanti harapannya kegiatannya itu dari awal sampai akhir itu lancar, terus kemudian semakin banyak orang yang mengenal Politeknik Banjarnegara. Itu harapan utama saya. Politeknik Banjarnegara. Sebelum ditutup satu pertanyaan terakhir. Kalau kalian bisa kalian bakal bilang apa? Mas Putra dulu dari tadi Mbak Amir terus. Pesannya berapa ini? Mau berapa? Satu Satu aja. Satu bundle. Satu bab ya. Yang pendahuluan itu kayak gini. Enggak.
pesannya buat di SMA ya, kalau balik lagi ke masa SMA, yang jelas pertama nggak mau kenal sama perempuan dulu kak, yang jelas itu. Yang kedua, nggak mau terlalu in sama dunia musik. Yang ketiga, terima kasih sudah berjuang sejauh itu. Oke. Kalau pesan saya untuk saya yang waktu itu masih SMK, saya sangat berterima kasih. Kamu sudah bekerja keras, kamu sudah belajar sungguh-sungguh demi memenuhi kepuasan diri sendiri dan juga orang tua. Kamu juga hebat, sekolah juga sambil merawat orang tua yang waktu itu memang sedang sakit. Dan menurut saya itu karena di usia segitu rata-rata anak itu menikmati masa mudanya dengan bermain bersama teman-teman, tapi saya lebih memilih untuk selalu menjaga orang tua saya, jadi tidak menyesal. Iya, jadi tidak menyesal, dan juga saya sangat bangga kepada diri saya pada waktu SMA. Terima kasih. Deh, Ya, nangis. enggak lah, strong moment. Naiknya dari sini. Udah mas? Komen sih. Kita ngapain? Gimana? Bikin itu dong apa ucapan selamat apa kek?